Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Pada materi pasca UTS ini, materi yang pertama kaitannya dengan materi pasca UTS yang nanti masuk dalam materi ujian akhir semester atau UAS adalah mengenai al-qawaid al-khamsah yang kaidah keempat. Kalau yang 1, 2, dan 3 itu masuk di pra UTS sehingga sudah selesai, dalam artian sudah diujikan di UTS kemarin. Sekarang kita akan membahas materi pertama pasca UTS yang nanti akan masuk ke dalam materi ujian akhir semester. Kaidah yang keempat ini berbunyi ad-dororu yuzalu. Bahaya itu harus dihilangkan. Kita tahu bahwasanya tujuan syariat Islam itu adalah untuk jalbul masolih dan darbul mafasid, untuk menarik kemaslahatan dan menolak mafsadat. Oleh karena itu, apabila digambarkan dalam bentuk konkret kaidah ini, ya, maka kemaslahatan itu dapat membawa manfaat, sementara mafsadat itu bisa membawa kemudaratan. Oleh karena itu, kaidah keempat ini ya, sebenarnya adalah kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqasidus syariah. Ya, dengan menolak mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya. Kalau memang tidak bisa dibuang semuanya, maka diringankan setidaknya. Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari segala idror, ya, tindak menyakiti orang lain, baik menyakiti diri sendiri maupun menyakiti orang lain. Dan juga tidak semestinya ia menimbulkan bahaya atau menyakiti orang lain. Oleh karena itu, kaidah keempat ini memiliki makna di mana syariat, sisi nilai syariat itu sangat kuat pada kaidah keempat ini. Ad-dororu yuzalu, bahaya itu harus dihilangkan. Karena inti Islam itu adalah jalbul masolih dan darul mafasid. Kemudian penjelasan yang lebih lanjut kaitannya dengan kaidah keempat ini, darurat, ya, secara bahasa adalah berasal dari kalimat ad-doror, yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Jadi bahaya yang muncul itu adalah sesuatu yang turun tanpa dapat ditahan. Ya. Kalau bisa ditahan, bisa diantisipasi, ya paling rukso, ya, tidak sampai kemudian ditinggalkan atau beralih pada yang lain. Tetapi kalau misalkan bahaya yang turun itu tidak bisa ditahan, maka itu kemudian disebut dengan ad-doror atau juga darurat. Darurat ini secara istilah menurut para ulama ada beberapa pengertian. Yang pertama, ada makna darurat di sini adalah ketakutan. Ketakutan seseorang pada bahaya yang bisa mengancam nyawanya atau bisa mengancam sebagian anggota badannya. Karena misalkan ia tidak makan sesuatu. Kalau menurut adar diri, darurat itu menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat. Itu baru namanya darurat atau bahaya yang sudah mencapai pada darurat. Kemudian menurut ulama mazhab Maliki, darurat itu adalah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan saja. Kemudian menurut Asyuti, darurat itu adalah posisi seseorang pada suatu batas di mana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu, misalkan, yang dilarang, maka ia akan binasa atau nyaris binasa. Ya, sehingga dari sinilah darurat ini adalah untuk menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat darurat sekali. Maka dalam keadaan yang seperti ini, kemudaratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Ya, sehingga bahaya itu harus dihilangkan, sehingga kalau memang hanya bisa dihilangkan dengan cara melakukan sesuatu yang dilarang, maka sesuatu yang dilarang, yang tadinya dilarang menjadi dibolehkan karena ada bahaya yang bisa mengancam hidupnya itu.
Kemudian contoh kaidah keempat. Contohnya misalkan larangan menimbun barang kebutuhan pokok masyarakat. Karena perbuatan yang menimbun itu mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Ya. Dulu ketika awal-awal pandemi COVID-19 itu kan ada masker, ya, masker yang kemudian tiba-tiba tidak ada, masker yang medis, ya, tiba-tiba tidak ada. Ada pun tapi harganya mahal, 10 kali lipat dari harga yang awal. Ya. Mengakibatkan itu semakin mencekik, ya, masyarakat bawah, padahal masyarakat dituntut untuk memakai masker pada saat itu awal-awal pandemi, ya. Tapi sekarang ini, ya, masker sudah banyak dan harganya pun juga sudah normal kembali. Nah, kalau ada orang kemudian menimbun kebutuhan pokok masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat itu menjadi kesulitan, ya, masyakoh dan lain sebagainya, maka itu jelas sangat dilarang. Adanya berbagai macam sanksi dalam fikih jinayah adalah juga untuk menghilangkan kemudaratan. Ada sanksi kisos, ada sanksi potong tangan dan lain sebagainya. Sanksi-sanksi itu tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku atau setidaknya memberikan peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Dan ini tujuannya adalah untuk menghilangkan kemudaratan, yaitu agar tidak melakukan perbuatan jahat yang sama. Adanya aturan al-hajr juga dimaksudkan untuk menghilangkan kemudaratan. Kita tahu bahwasanya ada orang yang ketika mentasrufkan hartanya itu kurang kompeten, ya, dan serampangan, bahkan berfoya-foya, ya. Dia tidak bisa mengontrol kaitannya dengan penggunaan hartanya itu. Oleh karena itu orang-orang yang tidak bisa secara nas, secara syarak itu tidak bisa menggunakan pentasrufan yang tidak dianggap sebagai orang yang kompeten atau orang yang memiliki cakap dalam penggunaan hartanya, maka kemudian muncul ada aturan hajar. Misalnya anak kecil menggunakan harta, orang gila menggunakan harta, atau orang yang bangkrut menggunakan harta. Itu ada beberapa aturan yang kemudian dihajar, dilarang untuk melakukan pentasrufan. Kemudian aturan-aturan tentang pembelaan diri terhadap untuk memerangi pemberontakan, atau aturan tentang mempertahankan hak milik, harta milik. Ini juga ada aturannya, ya, sehingga karena pemberontakan, karena menghilangkan harta milik orang lain, ya, itu merupakan mudarat, ya, sehingga perlu dihilangkan. Adanya lembaga-lembaga eksekutif, ya, lembaga legislatif di satu sisi untuk meraih kemaslahatan, tapi di sisi lain juga berfungsi untuk menghilangkan kemudaratan. Ada satu kemanfaatan dan ada untuk menghilangkan kemudaratan. Dalam pernikahan adanya talak ini sebagai alternatif, ya, untuk menghilangkan kemudaratan yang besar dalam kehidupan rumah tangga kalau memang keduanya tidak bisa disatukan kembali, yang tidak bisa didamaikan, ya, sehingga ada aturan talak. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kemudaratan. Ya, oleh karena itu bagi orang yang sudah nikah kemudian mau bercerai, maka harus dilihat apakah tetap nikah, tetap ada dalam ikatan pernikahan itu akan menimbulkan madharat atau tidak, ya. Jadi talak ini sebenarnya disyariatkan untuk kaitannya dengan ketika keluarga itu kalau memang dipertahankan terus akan menimbulkan madharat, ya. Madharatnya yang harusnya lebih besar, ya, daripada talak itu sendiri. Kemudian larangan menghancurkan pohon-pohon, membunuh anak kecil, orang tua, wanita, dan orang-orang yang tidak terlibat peperangan. Kewajiban berobat, larangan membunuh diri, juga menghilangkan kemudaratan. Larangan murtad, larangan memabuk-mabukan juga untuk menghilangkan kemudaratan. Ini beberapa contoh kasus untuk kaidah yang keempat. Jadi harus dihilangkan, madharat itu harus dihilangkan, bahaya itu harus dihilangkan. Kemudian dasar kaidah keempat ini diantaranya ayat Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tam'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kemudian ada ayat Al-Quran lagi, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya
wa ahsin kama ahsanallahu bika ilaik wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Di situ ada kata-kata wala tabghil fasad. Ya. Kemudian ada lagi di awalnya wa ahsin kama. Ya, ada berbuat baik, ada dilarang untuk berbuat buruk, berbuat kerusakan di muka bumi. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oleh karena itu, ini menjadi dasar bagi kaidah keempat agar bahaya atau madorot itu harus dihilangkan dari muka bumi ini, ya, sehingga kemaslahatan, kemanfaatan, ya, itu akan terus mengalir. Ini beberapa dasar kaidah kaitannya dengan kaidah yang keempat. Kalau dalam hadis adalah la dororo wa la diror. Ada yang mengatakan bahwa ad-doror dengan ad-diror itu beda. Al-Husaini misalkan mengartikan ad-doror itu adalah bagimu ada manfaat, tapi bagi tetanggamu ada madorot. Itu ad-doror. Jadi ad-doror itu menurut Al-Husaini beliau mengatakan bahwa ad-doror itu adalah manfaat bagimu, tapi madorot bagi yang lain. Ya. Sedangkan ad-diror itu artinya bagimu tidak ada manfaatnya, dan bagi orang lain ada madorotnya. Ya. Kalau ulama lain selain Al-Husaini mengatakan ad-doror itu membuat kemudorotan, kalau ad-diror itu membawa kemudorotan, ya, di luar ketentuan syariat. Jadi kalau ad-doror membuat kemudorotan, berarti dia aktif. Kalau ad-diror dia sebagai pembawa, ya, dia sebagai pembawa kemudorotan. Pengecualian, ya, kita tahu bahwasanya setiap aturan itu pasti ada pengecualian. Pasti ada yang kemudian dikecualikan, dikeluarkan dari definisi dari aturan yang ada. Jangan sampai kemudian semuanya masuk. Ya, tidak mungkin ada sesuatu yang semuanya masuk dalam sebuah definisi atau sebuah aturan. Pasti ada yang dikeluarkan dari definisi atau aturan. Yang sehingga sesuatu yang keluar itu tidak bisa terikat dengan aturan itu. Jadi pengecualian dari kaidah keempat pertama, apabila menghilangkan kemudorotan ternyata mengakibatkan datangnya kemudorotan yang lain, yang kemudorotan itu sama tingkatannya, maka itu dikeluarkan dari kaidah keempat. Seperti contoh, si A mengambil makanan si B, ya, yang juga dalam kondisi lapar. Jadi si A ini kelaparan, mengambil hartanya si B, makanannya si B. Lah B-nya juga kelaparan, dalam kondisi lapar, sama-sama lapar. Hal ini si A tidak boleh, ya, atau pengambilan harta yang dilakukan oleh si A tidak boleh dilakukan. Meskipun si A ini juga dalam kondisi kelaparan. Contoh lain yang cukup populer nih, apabila seseorang di tengah lautan ingin menyelamatkan diri dari tenggelam dengan menggunakan sebilah papan misalkan. Kemudian datang orang lain juga yang ingin menyelamatkan diri dengan mengambil papan tersebut. Dalam hukum Islam, ya, hal tersebut tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena tingkat kemudorotannya sama, yaitu sama-sama untuk menyelamatkan diri atau yang dikenal dengan hifdzun nafas dalam maqasid syariah. Ya. Nah, beda lagi kalau ada orang yang dalam keadaan kelaparan, hampir mati, mengambil harta atau buah-buahan di kebun orang lain demi untuk menyelamatkan diri, maka hal ini dibolehkan. Kenapa? Karena kemudorotan membiarkan diri mati lebih tinggi derajatnya dibandingkan kemudorotan mengambil harta orang lain. Karena di kebun kan banyak makanan, ya, makanan, sehingga orang lain itu punya banyak makanan, ya, sehingga diambil oleh orang yang kelaparan pun itu sebenarnya ya salah, tetapi tidak kemudian karena ini madorot, ya, kalau dia tidak makan dan tidak mengambil harta itu maka dia akan mati misalkan. Ya, maka tidak bisa dipersalahkan. Kemudian pengecualian kaidah keempat. Yang kedua, ya, pengecualian kaidah keempat yang kedua adalah ketika dalam menghilangkan kemudorotan menimbulkan kemudorotan lain yang derajatnya lebih tinggi tingkatannya. Seperti contoh, dilarang melarikan diri dari peperangan karena semata-mata untuk menyelamatkan diri.
Alasannya kenapa? Karena kalah dalam peperangan lebih besar mudaratnya daripada menyelamatkan diri. Nah, walaupun menyelamatkan diri itu untuk menghilangkan nyawa diri sendiri, untuk menyelamatkan nyawa diri sendiri, tetapi kan nanti kalau dia pergi, ya maka akan pertahanan akan berkurang, sehingga akan mengalami kekalahan. Nah, kekalahan itu akan mengakibatkan kemudaratan yang lebih tinggi dibandingkan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Makanya para pejuang itu kan diberikan wejangan ya, bahwa nyawanya itu untuk keselamatan orang lain juga. Catatan, dalam menghilangkan kemudaratan dilarang melampaui batas dan betul-betul tidak ada jalan lain kecuali melakukan perbuatan yang dilarang. Contoh tadi ya, jadi kalau ada orang kelaparan, ya, kalau tidak makan dia mati, ada bangkai, ya, ada bangkai, maka bangkai menjadi boleh dimakan. Kenapa? Karena dia menghindari kematian itu. Tetapi memang alasan itu harus betul-betul ada alasan kematian itu harus betul-betul nyata. Ya. Kalau cuma lapar tapi bisa ditahan beberapa jam, ya, sehingga dia mencari makanan lain, itu bisa sebenarnya. Maka tidak bisa kemudian dia asal menghilangkan kemudaratan laparnya itu. Kenapa? Karena ya bisa dia tahan, ya. Lagi puasa kan lapar, gitu. Ya lagi puasa lapar, lemes. Ya. Tetapi kan ya dilakukan. Kenapa? Karena masih bisa. Beda kalau memang dia sama sekali tidak bisa, tidak kuat sama sekali kaitannya dengan puasa itu. Maka boleh, silakan tidak berpuasa. Nah, gitu. Dan juga harus diusahakan terlebih dahulu sesuatu yang bolehnya itu sebelum melakukan perbuatan yang diharamkan. Ya. Jadi tadi makan bangkai akan menjadi boleh ketika kemudaratan kaitannya dengan kematian akibat kelaparan itu sangat nyata dan tidak ada makanan lain selain itu. Setelah diusahakan bersungguh-sungguh dengan begitu kerasnya usaha itu, tetapi tetap saja tidak ada makanan selain bangkai itu. Maka bangkai itulah yang kemudian diperbolehkan. Ya. Nah, kemudian lanjutannya adalah cabang-cabang atau kaidah turunan. Ya, jadi kaidah utamanya adalah tadi ad-doro yuzalu, kemudian ada beberapa kaidah cabangnya yang sebagai keturunannya, yaitu ad-dororu la yuzalu bid-doror. Kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan lain. Ya. Kaidah ini semakna dengan ad-dororu la yuzalu bimithli. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sebanding. Maksudnya seperti ini. Maksud kaidah ini adalah kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kemudaratan yang lain yang sebanding keadaannya. Tadi seorang debitor tidak mau membayar hutangnya pada waktu pembayaran sudah habis. Maka dalam hal ini tidak boleh kreditor mencuri barang debitor sebagai pelunasan terhadap hutangnya. Ya, tidak boleh. Ya. Jadi debitor tidak mau membayar hutangnya padahal waktu pembayaran sudah habis. Maka dalam hal ini tidak boleh kreditor mencuri barang debitor sebagai pelunasan terhadap hutangnya. Kemudian contoh lain, seorang dokter tidak boleh melakukan donor darah dari satu orang ke orang lain jika hal itu menyebabkan si pendonor menderita sakit lebih parah dari yang menerima donor. Nah, makanya orang yang mendonorkan darahnya itu tentunya dicek terlebih dahulu, ya sehat ataukah tidak. Nah, kalau misalkan kalau dia mendonorkan darahnya memang untuk berbuat baik untuk menolong penerima donor itu, tetapi ternyata si pendonor ini malah lebih menderita sakitnya dibandingkan si penerima donor. Maka yang seperti itu tidak boleh didonorkan oleh dokter. Si A dan si B adalah orang yang sedang kelaparan. Keduanya sangat membutuhkan makanan untuk meneruskan nafasnya. Si A saking tidak tahannya menahan lapar itu nekat mengambil getuk, misalkan ya, getuk gorengnya kepunyaan si B yang kebetulan dibeli sebelumnya di kantin.
tindakan si A walaupun dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan baginya tidak bisa dibenarkan karena si B juga mengalami nasib yang sama, yaitu sama-sama kelaparan. Nah, kemudian penjelasan lain, ya, kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena alasan doror adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya. Ya. Bukan selain itu. Kalau penolakannya bukan karena bahaya, ya karena memang iseng, karena memang pengen nyicipi, pengen pengen coba-coba atau hanya sekedar konten gitu ya, hanya sekedar konten. Jadi ada orang makan bangkai tikus misalkan gitu, ya hanya sekedar konten misalkan, tidak ada alasan bahwa dia itu memang betul-betul lapar dan tidak ada makanan lain selain itu, ya yang kalau dia tidak makan itu dia akan mati. Dan dorornya itu hanya misalkan bukan alasan itu ya, karena untuk konten untuk apalah kayak gitu. Nah, maka tidak diperbolehkan. Maka kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena doror itu ya karena adanya penolakan terhadap bahaya. Dalam kaitan hal ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili membagi kepentingan manusia itu dengan sesuatu dari lima klasifikasi kebutuhan manusia. Ya. Yang pertama doror, yaitu kepentingan manusia yang sifatnya itu yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang. Kenapa? Karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan manusia. Bila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Darurat, ya. Kondisi semacam ini membolehkan segala yang diharamkan atau yang dilarang, ya, kemudian menjadi boleh. Contoh misalkan, laki-laki dilarang memakai sutra, ya, tidak boleh memakai sutra. Tetapi laki-laki itu tidak ada lagi pakaian kecuali harus memakai sutra. Ya. Maka laki-laki itu diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak memakai baju, ya, itu merupakan bahaya atau madorot yang sifatnya itu puncak, sehingga kebutuhan dia untuk memakai atau menutup aurat itu sangat penting, ya, puncak, sangat puncak kepentingannya. Oleh karena itu maka bolehlah bagi laki-laki untuk memakai sutra, atau ada pakaian lain, tetapi kalau menggunakan pakaian itu akan kegatelan dan penyakitnya memperparah, ya, memperparah dia kulitnya. Kenapa? Karena bahannya mungkin jelek atau bahannya rusak atau bahannya kasar dan lain sebagainya, sementara dia alergi terhadap kulitnya, itu alergi terhadap yang kasar, terhadap barang yang bahan apa gitu ya, sehingga dia mau tidak mau memilih sutra. Nah itu juga kebutuhan itu adalah kebutuhan yang sangat penting, menempati posisi atau puncak dari kepentingan manusia. Kemudian ada hajat, ya. Kepentingan manusia akan sesuatu bila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram. Misalnya seorang laki-laki yang tidak mampu berpuasa, maka dibolehkan dia berbuka dengan makanan halal, bukan makanan haram, ya, makanan halal. Silakan berbuka puasa, ya, tidak berpuasa dengan bukanya dengan menggunakan makanan yang halal, bukan kemudian makanan yang haram. Kemudian yang ketiga, manfaat. Kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang lebih layak. Maka hukum yang diterapkan menurut apa adanya. Karena sungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. Contoh, makan makanan pokok seperti beras, ikan, sayur mayur, lauk pauk, dan lain sebagainya. Karena itu semua memberikan manfaat, ya, memberikan kejelasan gizi dan kemanfaatannya. Kemudian ada zina. Zina itu kepentingan manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai estetika, keindahan, ya, penampilan. Nah, gitu. Jadi boleh kepentingan itu berdasarkan itu. Jadi kepentingan boleh melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu itu harus dilihat dari 5 klasifikasi. Yang terakhir adalah fudul. Kepentingan manusia yang hanya sekedar untuk berlebih-lebihan, yang memungkinkan untuk mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi semacam ini dikenakan hukum sadduz dzari'ah, yaitu menutup segala kemungkinan yang bisa mendatangkan mafsadah. Kemudian kaidah turunannya, ya.
ad-daruratu tubihul mahdzurah. Yang kedua, ya, kaidah turunan dari kaidah yang keempat, dari apa? Yang kedua adalah ad-daruratu tubihul mahdzurah. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang semua dilarang. Nas Al-Qur'annya waqad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih. Atau dalam ayat lain, famanil turra ghairu baghi wala 'adil fala itsma alaih. Ya. Barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya serta tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Melihat ayat di atas, tidak semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram. Namun, keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tidak ada jalan lain kecuali hanya melakukan itu. Dalam kondisi ini, maka yang haram dapat diperbolehkan untuk dipakai. Contoh, seseorang di hutan tidak menemukan makanan sama sekali kecuali babi hutan. Dan bila tidak memakannya, dia akan mati. Maka babi hutan itu dapat dimakan sebatas keperluannya saja. Ya, sebatas keperluannya saja. Kalau memang sudah satu suapan itu sudah cukup untuk kemudian dia tidak mati karena sudah makan sesuatu, maka berarti lebihannya itu tidak boleh. Kebolehan mengucap kata kufur karena dipaksa. Ya, itu pun juga selama darurat. Ya, kalau sudah selesai ancamannya, ya sudah nggak boleh lagi. Ya, jadi batasan kemudorotan itu adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan panca tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, ya, memelihara kehormatan, ya, atau memelihara harta benda. Itu adalah batasan-batasan kemudorotan. Kemudian kaidah turunan yang ketiga, ma'ubihu lid-darurah yuqaddaru biqadariha. Apa yang diperbolehkan karena adanya kemudorotan diukur menurut kadar kemudorotannya. Contoh, sulitnya sholat Jumat untuk dilakukan pada satu tempat. Jadi ada di suatu daerah di mana sholat Jumatnya itu sulit kalau memang dilakukan pada satu tempat. Maka sholat Jumat boleh dilakukan pada dua tempat. Ketika dua tempat itu sudah dianggap cukup, maka diperbolehkan dilakukan pada tiga tempat. Nah ini adalah merupakan kaitannya dengan diperbolehkan, ya, ketika adanya mudorot sesuatu asalkan menurut kadar kemudorotannya. Contoh lain, dokter laki-laki boleh melihat bagian aurat perempuan pasiennya. Tujuannya adalah untuk pengobatan. Namun hanya diperbolehkan pada daerah yang sakitnya saja. Kalau misalkan sakitnya di paha, misalkan gitu ya, berarti harus membuka paha, gitu ya, bagiannya paha, pakaian yang menutup bagian paha. Misalkan, ya hanya bagian paha saja. Pahanya paha kanan, ya, yang kiri tidak. Nah, itu hanya yuqaddaru biqadriha. Itu dikatakan madorotnya itu ya diukur sesuai dengan kadar kemadorotannya, di mana letaknya. Dan kemudian berlebihan tidak boleh. Kemudian kaidah keempat turunannya yang lain adalah ma'ajaza li'udhuin batulani zawalihi. Apa yang diizinkan karena adanya udhur, maka keinginan itu hilang, makna udhurnya hilang. Jadi ketika adanya udhur sesuatu itu diizinkan untuk dilakukan, maka lakukan. Tetapi ketika udhurnya sudah hilang, ya berarti dia tidak diizinkan untuk melakukan itu. Contoh, orang yang dibolehkan berbuka puasa di bulan Ramadan boleh berbuka puasa dikarenakan musafir atau sakit. Kalau sudah tidak lagi musafir, sudah lagi sakit, maka tidak diperbolehkan untuk kemudian berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Ya, tengah hari maksudnya, ya, bukan berpuasa di maghrib, tapi di perjalanan ketika berpuasa itu, di waktu berpuasa, dia tidak boleh berbuka puasa karena sudah tidak lagi musafir dan juga tidak lagi dalam kondisi sakit. Kemudian contoh lain, seseorang juga dibolehkan menggunakan rukhsah syara' seperti qashar sholat, meninggalkan sholat Jumat, atau meninggalkan jamaah. Kenapa? Karena musafir dan sakit. Begitu tidak musafir,
begitu tidak sakit, maka tidak boleh namanya mengqashar sholat atau meninggalkan sholat Jumat atau sholat jamaah. Namun bila darurat sudah hilang, maka seseorang itu tetap diwajibkan berpuasa secara sempurna dan melakukan hukum secara umum. Ya. Itulah namanya ma'ajaza li'udrin batala lisawalihi. Apa yang diizinkan, diluluskan karena adanya uzur, maka keinginan itu hilang ketika uzurnya sudah bukan hilang. Turunan yang kelima dari kaidah yang keempat adalah idza ta'arada al-mufsidatani ru'ya a'dhuhuma dororon birtika bi akhafihi. Jika ada kemudorotan yang bertentangan, satu sisi bermudorot, satu sisi lain mudorot juga sama. Maka yang diambil kemudorotan yang paling besar. Ya. Jadi bukan yang paling besar, paling ringan. Ya, kemudorotan yang diambil adalah mudorot yang paling kecil, yang ditinggalkan adalah mudorot yang paling besar. Maksudnya gini, apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudorotnya. Yang lebih besar mudorotnya itu tinggalkan. Ya, tidak dilakukan maksudnya. Tapi dipertimbangkan untuk berpindah pada yang lain. Contoh, diperbolehkan mengadakan pembedahan perut wanita yang mati jika dimungkinkan ada bayi yang dikandungnya dapat diselamatkan. Jadi ada orang perempuan hamil, ya. Kemudian perempuan yang hamil itu meninggal dunia. Tidak boleh kan adanya pembedahan perut wanita ketika sudah meninggal dunia. Mau buat apa? Nah itu tidak ada manfaat. Tapi kalau ada bayi yang dikandungnya untuk tujuan diselamatkan dari perut ibunya yang sudah meninggal itu, maka boleh dibedah perutnya. Diperbolehkan juga sholat dengan bugil, dengan telanjang, tidak memakai baju. Jika tidak ada alat penutup sama sekali tidak ada. Ya, maka bisa dengan menggunakan sholat dalam kondisi telanjang, tidak memakai baju. Karena apa? Karena tadi penutupnya tidak ada, sama sekali tidak ada. Ya, maka bahaya yang paling kecil yang kemudian dijadikan sebagai patokan, bahaya yang besar yang kemudian dibuang. Ya, dibuang, tidak dilakukan. Ya. Kalau kaitannya dengan tadi sholat bugil, ya, sholat telanjang, itu bahaya yang sedikit dibandingkan kalau kemudian dia tidak sholat, ya, karena tidak ada baju atau tidak ada penutup. Ya, maka lakukan saja. Bahayanya kecil ya lakukan, bahaya kecil. Nah, itu adalah materi kaidah yang keempat, ya, tentang ad-dororu yuzalu, bahaya itu harus dihilangkan, harus dibuang. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.